Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Giovanni Agustina Silaban. NIM saya 2105112121. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas PE 2C. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Hukum Bisnis dan materi yang saya ambil adalah Undang-Undang Hak Cipta. Baiklah, kita lanjut ke materinya. Yang pertama, pengertian. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. 2. Fungsi hak cipta. Hak cipta berfungsi menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral, dan ekonomi bagi pencipta karya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, hak eksklusif. Hak itu adalah membuat prakarya untuk mengontrol mekanisme kepemilikan juga didistribusi dari karyanya. Hak eksklusif berarti siapapun yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, dan menjual suatu karya cipta harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pembuatnya. Yang kedua, hak moral berarti walaupun karya tersebut telah dibeli, pembeli harus tetap mencantumkan nama pembuat karyanya. Hak moral membuat karya akan selalu lekat dengan siapapun pembuatnya. Dan yang ketiga, hak ekonomi. Hak ekonomi berarti pembuat karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak-pihak yang menggunakan karyanya. Selanjutnya, yang ketiga, ada pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran hak eksklusif dari pencipta seperti memperbanyak, memperjual, dan memamerkan karya tanpa adanya izin dari pencipta. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 juga diatur jenis-jenis kegiatan yang tidak melanggar hak cipta. Misalnya, penggunaan dan pengandaan untuk pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, laporan, kritik, tinjauan, ceramah, dan petunjukan selama menyertakan sumber lengkap dari karya tersebut. Untuk penggunaan yang bersifat mendapatkan keuntungan, harus didapatkan izin pencipta terlebih dahulu. Dan yang keempat, Undang-Undang Hak Cipta, saya mengambil 10 contohnya, yaitu ada pasal pertama, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Pasal kedua, pencipta atau pemegang hak cipta adalah karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa mempersetujukan menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pasal yang ketiga, hak cipta dianggap sebagai benda yang bergerak. Pasal yang keempat, hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi miliknya atau ahli warisnya atau pemilik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita kecuali itu diperoleh secara melawan hukum. Yang kelima, pasal 5. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berjemaah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut. Pasal yang keenam,
jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal yang tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dan tidak mengurangi hak ciptanya masing-masing atas bagian ciptaannya itu. Pasal yang ketujuh, jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan oleh pengawasan orang yang merancang, penciptaannya adalah orang yang merancang ciptaan itu. Pasal yang ke-8, jika suatu ciptaan disebut dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan mengurangi hak cipta apabila penggunaan cipta itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Pasal yang ke-9, jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal daripadanya dengan tidak menyebut seorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya kecuali jika terbukti sebaliknya. Dan yang terakhir, pasal 10. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda nasional lainnya. Sekian, terima kasih hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat pagi.